Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Berjumpa kembali di channel kesayangan kalian, Bioskop Tetangga. Bersama saya Ak Elva akan menemani kalian membawakan sebuah alur cerita dari masa lalu. Namun kali ini agak sedikit berbeda di mana kisah Cinderella yang sudah berabad-abad lamanya dan mungkin sudah tak asing di telinga kalian. Dirilis kembali tahun ini dengan cerita yang jauh lebih seru dan menegangkan. Seperti apa keseruannya? Yuk push like dan dukung channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasi agar gak ketinggalan keseruan lainnya. Dan inilah film Si Buta dari Gua Hantu. Salah! Dan inilah film Cinderella. Di awal film dikisahkan, seorang pria bernama Arthur ia sedang dikejar-kejar pasukan kerajaan karena dituduh mencuri perhiasan. Something terrible has happened. What has happened? Sesampainya di rumah, Arthur mengajak istrinya yang bernama Catherine untuk segera pergi karena pasukan kerajaan akan segera sampai. Arthur mengatakan pada istrinya kalau saat ini ia dituduh telah mencuri perhiasan kerajaan dan raja akan menghadiahkan bagi siapa saja yang bisa membawa kepalanya. Almost upon us. Namun Catherine malah mengambil senjata dan menodongkannya ke arah Arthur. Lalu ia menyuruh dua pria bertopeng untuk memenggal kepala Arthur. Doing this. Silence him. No! And your unerring silence. Catherine lalu menyuruh mereka untuk tutup mulut dan membawa kepala Arthur ke kerajaan. Di lain sisi, setelah memenggal kepala Arthur, Catherine lalu menemui anak tirinya, yaitu Cinderella. I have some distress. Ia mengatakan kepada Cinderella kalau ayahnya telah ketahuan mencuri perhiasan kerajaan dan telah dieksekusi oleh pihak kerajaan. You too, as his only daughter. They suspect. Catherine juga mengatakan kalau raja juga akan mengambil Cinderella karena dituduh terlibat. Namun Catherine mengatakan kalau ia telah meyakinkan kerajaan untuk tidak mengambil Cinderella asalkan Cinderella mau tinggal bersamanya dan mematuhi segala perintahnya. I thought not. Catherine mengatakan kalau Cinderella harus membalas budi baiknya yang telah melindungi Cinderella dan saat ini Cinderella harus jadi pembantunya. Long day. I think we could all use some refreshment for Josephine, Rachel, and myself. Setelah meninggalkan Cinderella, Catherine mengeluarkan perhiasan di kantongnya, dan rupanya selama ini ia dan anak buahnya yang telah mencuri perhiasan dan menjadikan Arthur sebagai korbannya. Tiga tahun kemudian, Cinderella yang saat ini menjadi pembantu di rumah ibu tirinya, dan selama 3 tahun ini, ia selalu menuruti apa yang diperintahkan ibu tirinya itu. Namun pada suatu ketika, Josephine yaitu anak kandung dari Catherine dengan sengaja memecahkan vas bunga dan menuduh Cinderella yang melakukannya. Put it down, put it down. What on earth? See for yourself, Mother. Josephine juga mengatakan pada ibunya kalau Cinderella akan mencuri di kamar ibunya. Thief digging her big conch into your drawer. Karena hal itu, Catherine berencana akan menghukum Cinderella. Malam harinya, Cinderella yang sedang menyalakan perapian, tiba-tiba ia mendengar suara yang mencurigakan. Karena khawatir pencuri, Cinderella pun mencoba untuk mengeceknya.
Namun saat Cinderella di luar rumah, tiba-tiba saja An appropriate punishment for breaking her vow. kedua anak Catherine yaitu Josephine dan Rachel menangkap dan memukuli Cinderella. Well, it's improved her smell since the hedge creeper. I'm going. Lalu Rachel dengan sebilah pisau ia berencana untuk membuat buta mata Cinderella. Namun tiba-tiba ibunya datang dan menyuruh Rachel menghentikan semuanya, dan ia berkata kalau saat ini Cinderella masih membutuhkan matanya untuk melakukan segala tugasnya. Keesokan harinya, The stench of lavender. Rachel, I have news. Catherine membawa kabar dari kerajaan bahwa sang pangeran sedang mencari calon istri dan ia diundang untuk membawa anak-anaknya mengikuti audisi tersebut. Esteemed family, you are cordially invited to the annual... Josephine dan Rachel pun terlihat gembira mendengar itu dan langsung mempersiapkan gaun terbaiknya untuk memikat sang pangeran. Snatch! Trying! Okay, ready? Breathe. Ibunya pun memperingatkan mereka untuk bersikap anggun di depan pangeran. I want the purple one. Your sherry. What is it? Cinderella pun mencoba berbicara pada ibu tirinya agar ia bisa diajak turut serta mengikuti audisi itu. It is late, Cinderella. I really do not want to beat you. Tak ingin anaknya tersaingi oleh Cinderella, Catherine pun menolak mentah-mentah permintaan Cinderella itu. Be gone! Keesokan harinya, hari yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Today's the day. Are you ready, Pagi itu, Catherine dan kedua anaknya pergi ke kerajaan untuk mengikuti audisi. Somebody, anybody. Cinderella yang bersedih karena perlakuan ibu tiri dan kedua saudara tirinya itu hanya bisa berdoa pada Tuhan agar merubah nasibnya dan ia mengungkapkan keinginannya untuk bisa mengikuti audisi di kerajaan. If only to feel important. Malam itu, saat Cinderella sedang menyapu rumah, tiba-tiba ia mendengar suara ketukan dari balik pintu. Lalu Cinderella dikagetkan oleh kemunculan seorang perempuan yang mengaku ibu peri yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Dreaming, Cinderella. You know, my... Ibu peri kemudian mengatakan kepada Cinderella kalau ia sudah mendengar semua keinginan Cinderella. You wished for something, did you not? To go to the ball. Ia juga akan membantu Cinderella untuk bisa pergi ke audisi dan mengikuti pesta dansa bersama pangeran malam ini. Cinderella yang senang bercampur tidak percaya, ia mengatakan, bagaimana mungkin ia bisa ikut pesta kerajaan sementara waktunya sudah terlambat dan ia tak memiliki gaun pesta satupun. Bit defeatist. You didn't notice the wand? By magic? I'm all powerful. Lalu ibu peri dengan tongkat ajaibnya, ia mampu menghadirkan Tom Ford, seorang desainer terbaik di abad 21 yang langsung ia hadirkan di sana. Meet Vidal Sassoon, the best hairstyle. Tak hanya itu, ibu peri juga mendatangkan Vidal Sassoon, seorang penata rambut terbaik. Meet Christian Louboutin. Untuk menyempurnakan penampilan Cinderella, ibu peri juga mendatangkan Christian Louboutin, seorang perancang sepatu yang sangat terkenal di abad 21. Perfect design for you. Glass with a red bottom. Mereka pun langsung merancang untuk penampilan terbaik Cinderella. Perfect. Tak butuh waktu lama, akhirnya semua rancangan telah selesai dan membuat penampilan Cinderella bagaikan putri dari kayangan. Fit for a prince. You don't think... Untuk mempercepat perjalanan Cinderella, ibu peri juga mendatangkan sebuah mobil Tesla terbaru yang langsung dikemudikan oleh Elon Musk. Cinderella yang hanya tahu kereta kuda, ia dibuat kagum dengan kendaraan tanpa kudanya Elon Musk itu. Elon Musk, of course. Whenever you need a stylish mode of... Hi.
Why are you doing this? Sebelum pergi, Ibu Peri mengingatkan Cinderella untuk bisa menggunakan waktu sebaik mungkin. Karena apa yang ia dapatkan hanya akan bertahan sampai tengah malam, setelah itu Cinderella akan kembali ke kondisi semula. Dengan mobil listrik rancangan Elon Musk, akhirnya Cinderella pun pergi menuju istana. My lords and ladies, thank you so much for gracing. Sementara itu, pangeran merasa senang karena begitu banyak peserta yang hadir, dan ia membuka acara pesta dansa malam itu dengan meriah. And now, enjoy the ball. Bagaikan anak itik yang kelaparan, Rachel dan Josephine mengambil hampir semua makanan di sana. Hal itu yang membuat ibunya merasa malu dan marah melihat kelakuan kedua anaknya itu. Catherine mengingatkan kedua anaknya untuk bisa menjaga sikapnya di depan pangeran. I am. Namun Rachel dengan sikapnya yang nakal, ia malah mencoba menggoda pangeran. So, tell me, James. Pangeran yang merasa risih pun malah pergi meninggalkannya. The king has requested that I... Lalu pangeran diperkenalkan dengan seorang putri dari Jepang, di mana ayahnya adalah pendukung setia kerajaan yang ayahnya pimpin. Appreciate the kind words. Would you care to dance? Pangeran yang tertarik dengan kemulusan dan sikap anggun putri lalu mengajaknya untuk berdansa. Tak lama mobil yang Cinderella tumpangi sampai di gerbang kerajaan. Penjaga yang ada di sana pun dibuat heran karena baru kali ini ia melihat kendaraan seperti ini. Karena kekagumannya pada Cinderella, penjaga pun mengantarkan ia masuk ke tengah pesta. Ibu tiri dan kedua anaknya merasa heran. Karena bagaimana mungkin Cinderella bisa ke sana sementara ia tidak mempunyai gaun pesta, bahkan undangan. Catherine mengatakan kepada penjaga, kalau Cinderella hanya seorang pembantu yang tak diundang, yang tak pantas berada di sana. Namun dengan santainya Cinderella membantah tuduhan ibu tirinya dan menunjukkan kepada penjaga sebuah undangan untuknya. Melihat itu Rachel pun semakin emosi. Lalu Catherine menenangkan kedua anaknya itu untuk tidak membuat keributan di sini. Cinderella yang terlihat begitu menawan telah menarik perhatian pengunjung lainnya, begitu pula sang pangeran. Tanpa basa-basi pangeran yang terpincut langsung menggenggam tangan Cinderella dan berdansa. Melihat pangeran yang menunjukkan sikap ketertarikannya, Catherine dan kedua anaknya semakin kesal. Pangeran pun mengungkapkan kekagumannya pada Cinderella, dan ia berkata dari semua wanita yang hadir baru Cinderella yang bisa menarik perhatiannya. You are dazzling. Thank you. Permit me to see you again. Of course. My apology. Namun saat mereka sedang saling mengagumi, tiba-tiba Cinderella melihat jam yang dibawa pangeran, yang menunjukkan waktu hampir tengah malam, di mana ia teringat perkataan ibu peri, kalau tengah malam ia akan kembali ke keadaan semula. Mengingat itu, Cinderella segera pamit pada pangeran. I really must go. It's been lovely. Surely you can stay a little longer. Meski pangeran menahannya untuk lebih lama lagi di sana, namun Cinderella yang gak mau semuanya jadi berantakan tetap pergi meninggalkan pangeran. Stay a little longer. Namun di luar, mobil yang sebelumnya ia tumpangi telah menghilang, menandakan waktu akan berakhir sebentar lagi. Cinderella pun akhirnya jalan kaki untuk bisa menjauh dari sana. Melihat hal itu, meski pesta belum berakhir, Catherine menyuruh kedua anaknya
untuk segera pulang lebih dulu dan mengurung Cinderella agar ia tak bisa pergi kemana-mana. Sementara itu pangeran yang sudah jatuh cinta mengejar Cinderella dan memohon padanya untuk tidak pergi. Namun Cinderella meyakinkan pangeran kalau ia berjanji akan menemui pangeran kembali. Namun tanpa Cinderella sadari, sebelah dari sepatu yang ia pakai terlepas saat ia berlari. Singkat cerita, Cinderella akhirnya sampai di rumah. Open the door. Namun kedua saudara tirinya yang sudah sampai duluan di rumah, mereka seperti biasa mengerjai Cinderella dengan tak membukakan pintu rumah dan mengguyurnya dengan air. Like a drenched rat. For the whipping mother has planned for you in the morning. Keesokan harinya, Clean out our carriage. I wager you were, Bennett. Josephine menyuruh Bennett pembantunya untuk membawa cambuk kuda. Lalu mereka pergi ke tempat di mana Cinderella dikurung. Sebelum dilepaskan, mereka mencambuki Cinderella hingga kesakitan. Do it! One down, 94. Really dress you wore. Sambil menahan rasa sakit, Cinderella tetap melakukan pekerjaan rumah. Namun di luar tiba-tiba dua orang petugas kerajaan datang ke rumahnya. Girls, make yourselves look presentable. Mengetahui hal itu, Catherine menyuruh kedua anaknya untuk mengikat dan mengurung Cinderella karena Catherine khawatir kedua petugas kerajaan mengenalinya di mana semalam ia berada di pesta. Sit. Setelah kedua petugas itu dipersilahkan masuk, ia mengatakan bahwa kedatangannya atas perintah pangeran, di mana pangeran sedang mencari wanita pemilik sepatu kaca yang semalam ia temui di pesta dan telah membuatnya jatuh cinta. We shall find out. You see, it is... Lalu petugas menunjukkan sepatu tersebut dan mengatakan bahwa sang pemilik sepatu kaca itu akan dijadikan istri sang pangeran. Oh, that would be me. Nonsense. The only Mendengar hal itu, kedua anak Catherine mulai berdebat satu sama lain. Mereka mengatakan kalau sepatu itu miliknya. Please. Go ahead. Untuk membuktikan, kedua petugas itu menyuruh mereka untuk mencoba sepatu kaca itu untuk meyakinkan tentang siapa pemiliknya. No, it's fine. Give it a chance. Madam, your foot's too big. Jelas kaki Rachel terlalu jebrak untuk sepatu itu, walaupun telah diingatkan bahwa kakinya terlalu besar, tapi Rachel tetap memaksanya. Big. Extra swollen. It's been in heels all day, so give it a Madam, your foot's... Pardon, my lady. May I try? Him getting what he needs. Certainly, Mom. Your leg is to me. It is my turn. Setelah Rachel menyerah, lalu giliran Josephine mencobanya. Namun sama saja, kaki Josephine tidak cocok dengan sepatu itu. Mother. Cut off your toe. Melihat petugas sedang ke belakang, dan karena ambisi ibunya untuk mempunyai menantu pangeran, Catherine memberikan anaknya itu sebuah pisau dan menyuruhnya memotong jari kakinya agar bisa muat dengan sepatu itu. Karena tahu konsekuensi menentang perintah ibunya, Josephine pun menurutinya. Now the slipper. Setelah Josephine memotong sebagian jarinya, ibunya menyuruh untuk memakai sepatu itu. What have you done? Namun sayangnya kedua petugas kerajaan keburu kembali, dan mereka terkejut melihat kengerian di depannya. Lalu mereka membawa kembali sepatu itu dan pergi dari sana. Untuk menumpahkan kekesalannya, Catherine mendatangi Cinderella yang sedang disekap. I am a lady. You are a servant. Catherine mengancam Cinderella
untuk tidak menemui pangeran, dan ia menegaskan kalau pembantu sepertinya tidak pantas berada di istana. This is a rare Persian gem. Catherine juga menunjukkan perhiasan yang sudah ia curi dari kerajaan. Secara tidak langsung Catherine mengatakan bahwa ialah biang keladi dari kematian ayahnya itu, dan Catherine mengatakan kalau Cinderella tak menurutinya maka nasibnya akan sama seperti ayahnya. Father died. Malam harinya, di tengah kesedihannya Cinderella memanggil-manggil ibu peri untuk bisa membantunya. Seketika ibu peri pun datang. Lalu Cinderella mengungkapkan kalau semakin lama kekejaman ibu tiri dan saudara-saudaranya semakin membuatnya takut, dan ia khawatir apa yang terjadi terhadap ayahnya akan ia alami. Saat Cinderella mengatakan keinginannya untuk balas dendam, ibu peri pun menyetujuinya, dan ia siap membantu Cinderella untuk membuat mereka merasakan apa yang Cinderella rasakan. Untuk membantunya dan membuat Cinderella berani, ibu peri memberikan penutup wajah kepada Cinderella. But it'll hide your face. Cinderella terlihat sedikit ragu, namun ibu peri terus menghasutnya untuk menghabisi orang-orang yang telah membuatnya menderita. Lalu saat melihat Bennett di luar, ibu peri mengingatkan Cinderella kalau tinggal selangkah lagi ia mendapatkan pangeran, maka ia harus menghabisi satu persatu penghalang untuk Cinderella. Saat Cinderella terhasut, ibu peri meyakinkan kalau penutup wajah itu akan memberinya kekuatan untuk menghabisi semua yang telah menyakitinya. Demi masa depannya, akhirnya Cinderella pun memakai penutup wajah tengkorak itu. Di luar, Bennett yang sedang minum ciki kuda terlihat oleng dan sempoyongan. Namun tanpa ia sadari, Cinderella sedang mengintainya. Cinderella berhasil mematahkan tangan Bennett dan menusuknya, hingga Bennett pun harus tewas dan menjadi korban pertama atas dendam Cinderella. Di sisi lain, Josephine yang kakinya harus diperban akibat kebodohannya itu, ia sedang menikmati malam penuh penyesalannya bersama Rachel. Saat mereka sedang asik menikmati secangkir anggur, tiba-tiba sekelebat bayangan sedang mengintainya di luar. What are you doing? Somebody outside. What are you talking about? There's nobody there. Somebody there. Look, have some cake with me. Dan saat Josephine hendak mengambil makanan yang Rachel buat, tak sengaja ia menjatuhkannya, namun mereka tak peduli. It looks so lovely. Oh, I made it. Saat mereka sedang menikmati kue yang terjatuh, tiba-tiba ibunya datang membuat mereka ketakutan dan sembunyi. Girls? Saat ibunya telah pergi, Rachel keluar dari persembunyiannya dan melihat bayangan misterius di depannya. Dengan membawa pisau, Rachel lalu mengejar bayangan itu. Bagaikan psikopat, Cinderella dengan penutup wajah tiba-tiba muncul dari balik semak dan menyerang Rachel.
Rachel meminta ampun. Namun setelah mendengar suara Cinderella, ia langsung menyerangnya. With lipstick. Namun ini bukan Cinderella biasa, ia mampu melumpuhkan Rachel dan menebas leher Rachel hingga tewas. Rachel pun harus jadi korban kedua dari dendam Cinderella. Pagi harinya, Cinderella yang baru terbangun mendapati tangannya sudah berlumuran darah. Rachel! Sementara itu, Josephine yang tak melihat Rachel ia pun mencarinya ke dalam kamar. Namun Josephine dan ibunya sungguh terkejut saat melihat sepasang mata yang tergeletak di atas bantal Rachel. What is it, for goodness sake, Mother? It's staring right at... Apakah itu mata Rachel? Rachel! For goodness sake, sister! Karena tak kunjung ditemukan, Josephine pun mencari Rachel di luar rumah. Rachel? Rachel? Sungguh mengerikan. Rachel ditemukan sudah tewas, dengan kedua matanya sudah tiada. Setelah kejadian itu, Catherine pamit sebentar kepada anaknya kalau ia akan mencari seseorang untuk bisa membantu melindunginya. I'd like your virginity to stay intact before... Sementara di kamarnya, Cinderella terlihat termenung mengingat apa yang telah terjadi semalam. Sambil menatap sepatu kacanya, ia merasa bahwa penutup wajah itu telah memberi efek menakutkan saat menggunakannya. I'm in a bit of a quandary. See, I have this... Lalu Cinderella meminta petunjuk kepada Ibu Peri tentang kegalauan dalam hatinya. Boo again. Fabulous, no? Ibu Peri pun lalu datang dan mengatakan pada Cinderella kalau apa yang sudah ia perbuat sudah di jalan yang seharusnya. In the services of a ruthless mercenary named Hogan. Ibu Peri pun memberitahu Cinderella bahwa saat ini ibu tirinya itu sedang memanggil seorang pembunuh bayaran yang bernama Hogan untuk mencapai ambisinya. Dari itulah untuk mewujudkan cita-cita Cinderella, Ibu Peri mengatakan kalau ia harus lebih semangat untuk segera mengakhiri kekejaman ibu tirinya itu sebelum ia menghabisi Cinderella. Get excited. Lalu Cinderella meminta waktu pada Ibu Peri untuk memikirkannya. And the depths of this cut across the neck here. Sementara itu, Hogan yang diminta bantuan oleh Catherine ia sedang memeriksa mayat Rachel. Melihat luka pada diri Rachel, ia berkeyakinan kalau pembunuhnya adalah seorang laki-laki yang kuat. Catherine pun meminta Hogan untuk membereskan semua itu. My last hope, Josephine. Saat ibunya menceritakan tentang kecurigaan Hogan kalau pembunuhnya seorang laki-laki, Josephine pun mencurigai Bannet karena ia yang selama ini dekat dengan Rachel. What is it? Josephine pun mengatakan pada ibunya kalau selama ini Bannet berhubungan dengan Rachel. Ia curiga kalau Bannet merasa cemburu karena Rachel mengikuti pesta dansa di istana. It was in her nightdress. Tiba-tiba tanpa permisi Hogan masuk ke kamar Josephine, membuat ibunya sedikit marah pada Hogan. Lalu ia memerintahkan Hogan untuk segera melacak Bannet. Tak menunggu waktu lama, Hogan pun langsung mencari keberadaan Bannet. Namun sayangnya ia hanya menemukan mayat Bannet yang tergeletak. Hogan langsung mengabarkan hal itu kepada Catherine dan mengajak Catherine untuk melihat keadaan Bannet. Fine. I'll get my things. Going? We just need to check. Sebelum pergi, Catherine pun menyuruh anaknya untuk mengunci semua pintu. It'll be cold, so you can put an extra... Melihat kebersamaan ibu tirinya bersama Hogan,
membuat ia yakin akan apa yang dikatakan Ibu Peri. Kalau gak secepatnya maka lambat laun dialah yang akan terbunuh. Melihat ibunya pergi, Josephine mengendap-endap mengambil coklat kesayangan ibunya, lalu ia menikmatinya bersama sebotol anggur. Namun tanpa ia sadari, bahaya sedang mengintainya. Lalu tiba-tiba, Josephine yang ketakutan melihat sosok misterius di depannya. Ia lalu berlari ke lantai 2 dan bersembunyi di bawah ranjang. Namun Cinderella menemukannya. Josephine yang terdesak lalu mengambil sebuah paku pembuka tutup botol yang ia sembunyikan di kakinya, lalu menusukkannya pada Cinderella. Keadaan mulai terbalik. Cinderella yang kesakitan langsung diburu pukulan oleh Josephine. Namun Cinderella berhasil mengambil sepatu kacanya, lalu menancapkannya di kepala Josephine hingga tewas. Kembali ke Hogan bersama Catherine. Yes. Guess he's no longer a... I found no tracks going in or out. Mereka sedikit dibuat bingung perihal pembunuhnya. Namun Hogan yakin kalau pelakunya adalah orang dalam, karena ia tak menemukan jejak keluar dari setiap kejadian. Catherine lalu menemukan potongan baju milik Cinderella di tangan Bannet, membuat ia yakin kalau selama ini pelakunya ialah Cinderella. Namun setelah sampai di rumah, sungguh membuatnya terkejut karena Josephine sudah mati dengan cara yang mengerikan. Hogan bersama Catherine lalu mencari keberadaan Cinderella. I'm going to fetch my gun. Namun saat Hogan memasuki kamar Cinderella, tiba-tiba ia datang dan menggaplok Hogan. Namun sayangnya Cinderella harus terkena tembakan Hogan hingga terjatuh. Where did you get this? Your mom. Melihat penutup wajah yang dipakai Cinderella, ia berkata di depan Cinderella yang sudah terbaring, kalau dulu ialah yang menggunakan penutup wajah seperti itu saat ia membunuh ayah Cinderella atas perintah Catherine. And of course, she framed him. Well, all that time living under... Namun saat Hogan membuka baju Cinderella, sungguh ia terkejut karena sama sekali tak ada luka tembak di tubuh Cinderella. Rupanya Cinderella hanya pura-pura tertembak, dan ia mengatakan pada Hogan kalau Ibu Peri telah merancang baju anti peluru untuk acara ini. Lalu Cinderella mengambil pisau yang ada di baju Hogan dan menghujamkannya ke tubuh Hogan hingga terkapar. Di lain sisi melihat Hogan telah tewas, Catherine semakin memuncak amarahnya. Mengetahui kekejaman Catherine bersama Hogan yang membunuh ayahnya, Cinderella semakin mantap untuk menghabisi mereka tanpa penutup wajah itu. Melihat Catherine yang sedang panik karena perhiasannya telah hilang, Cinderella langsung memburunya, namun Catherine berhasil memukulnya. Cinderella berhasil merebut senjata Catherine, namun saat ia hendak menembak Catherine sayangnya pelurunya sudah habis.
for? Well, I hope you choke on them. Lalu Cinderella mencekik Catherine, namun ia berhasil lepas dan menendang Cinderella. This happened. Catherine mengambil pisau dan berhasil menghujamkannya ke punggung Cinderella. Sambil menahan rasa sakit, Cinderella mencoba berlari keluar rumah, namun Catherine mengejarnya. Beruntun, saat Cinderella terpojok, ia berhasil mengambil palu besar dan menghantamkannya ke kaki Catherine hingga ia terjatuh. Sambil menumpahkan seluruh kekesalannya pada Catherine yang telah membunuh ayahnya, bagaikan ayam geprek, Cinderella merujak Catherine dengan palu hingga tewas. Setelah semua berlalu, akhirnya Cinderella pun bisa menjalani hidupnya dengan tenang. Lalu ia memenuhi janjinya untuk sang pangeran dan pergi ke istana. Pangeran pun memakaikan sepatu kaca itu di kaki Cinderella, dan keduanya akhirnya bisa bersama. Man and wife. Dan melalui upacara sakral mereka pun diresmikan sebagai suami istri. Three cheers for the king and queen. Hip hip. Terlihat semua orang begitu bahagia merayakan pernikahan pangeran, tak terkecuali ibu peri yang hadir dan menyaksikan kebahagiaan Cinderella. Dan kisah ini pun telah berakhir. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang menonton video ini hingga akhir. Salam untuk keluarga tercinta, dan sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.